Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Hasbi. Alamat asli Simpang Rimbo, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Bapak di sini akan mengajarkan mata pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam, yang mana sejarah kebudayaan Islam di sini materinya tentang judul model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas hari ini, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang perihal Bapak? Kalau tidak ada, kita langsung saja membahas tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Adapun kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ialah yang pertama, proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan langsung bagaimana memilih pemimpin setelah beliau meninggal. Jadi secara tidak langsung Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan pemimpin. Sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin memberikan pelajaran berharga bagaimana cara memilih pemimpin umat. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Siddiq 11 sampai 13 Hijriah yang bertepatan pada 632 sampai 634 Masehi. Semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinannya, sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai dan tetap bersamanya dalam mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar ialah salah satunya orang pertama, orang yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj, terus orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, yaitu si Abu Bakar tadi. Terus orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam, dan imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Jadi telah sepakat Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiat kepada Abu Bakar, maksudnya menyumpahkannya, lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatur Rasul, yaitu pemimpin Rasul, atau sebagai pengganti Rasul. Terus yang kedua, yang selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab yang bertepatan pada 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansori, Sa'id bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya.
Tujuannya agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah. Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan umat muslim semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai khalifatur Rasul. Maksudnya Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai khalifatur Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin. Maksudnya tuh Amirul Mukminin tuh pengurus urusan orang-orang mukmin. Umar menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Nah, terus yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan yang bertepatan pada 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh budak Persia, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tol'ah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas tim formatur memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Abdurrahman bin Auf dipercaya menjadi ketua tim formatur. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. 4 orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah sehingga tinggal 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah, sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat, di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ke Ali bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia ke-70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Kemudian yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bertepatan pada 35 sampai 41 Hijriah, ya. Masehinya 656 sampai 661. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan meninggal. Siapa yang bakal jadi pengganti khalifah si Utsman itu tadi. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Dia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurut beliau, situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun desakan sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni tahun 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusutan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan dan menghukum pelakunya. Mungkin hanya itu materi yang berkaitan dengan hari ini, yaitu materi model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Apakah dari anak-anak Bapak ada yang mau bertanya? Baiklah, jikalau tidak ada yang bertanya, sudah Bapak anggap paham. Ya, apabila ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.